Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Wahyu Wicaksana, biasa dipanggil Nanda. Saya adalah mahasiswa teknik sipil di Universitas Trisakti. Nah, untuk di video kali ini, saya akan membahas tentang kerja praktik yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Trisakti dan apa sih pembahasan yang saya bahas. Nah, sebelumnya, apa sih kerja praktik itu sendiri? Dan kenapa sih kita sebagai mahasiswa itu harus melaksanakan kerja praktik itu? Nah, kerja praktik itu adalah sebuah kegiatan mahasiswa yang dilakukan untuk mengetahui secara langsung di lapangan apa yang sudah dipelajari di kelas. Nah, jadi pada dasarnya kerja praktik itu seperti magang. Jadi kita melihat langsung apa saja yang sudah kita pelajari di kelas. Jadi kita dapat lebih dekat dengan dunia yang kita ambil. Nah, kerja praktik ini wajib diambil untuk mahasiswa sebagai syarat kelulusan di Teknik Sipil Universitas Trisakti. Jadi kita harus melaksanakan kerja praktik sebelum kita melakukan tugas akhir di kampus kita. Tuh. Nah, kenapa sih kita harus melaksanakan kerja praktik sebagai mahasiswa? Selain merupakan syarat kelulusan, sebagai mahasiswa setidaknya kita harus melaksanakan kerja praktik. Jadi kita tahu apa sih yang sebenarnya kita pelajarin dan gunanya apa sih, dan arahnya kemana sih, dan bagaimana sih sistemnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk saat ini kan kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Jadi sebagian besar mahasiswa yang tidak berkesempatan untuk ke proyek itu ada. Nah, yang mungkin yang sedang magang yang di luar urusan kampus itu mungkin emang ada kesempatan untuk melihat secara langsung di lapangan. Tapi untuk mahasiswa yang tidak melaksanakan di proyek itu melalui studi literatur dari bahan-bahan yang kita cari, tapi tidak mengurangi esensi dari apa kerja praktik itu sendiri. Ya, semoga saja pandemi COVID-19 ini segera cepat pulih dan kita semua sehat walafiat. Amin. Untuk sistem kerja praktik ini sendiri, kita sebagai mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil topik pembahasan yang akan kita pilih. Nah, jadi kita bebas tuh milih. Kan kita sudah pelajari di kampus tuh ada beberapa penjurusan. Nah, kita bebas memilih. Kita mau mungkin membahas tentang di bidang transportasi, di bidang geoteknik, di bidang MK, di bidang struktur maupun keairan. Kita dibebaskan memilih topik pembahasan itu. Nah, untuk kali ini saya membahas tentang mungkin lebih ke geoteknik. Nah, untuk pembahasan yang saya ambil adalah tentang pemancangan tiang menggunakan alat hydraulic static pile driver. Nah, jadi saya akan membahas tentang fondasi dalam. Nah, sebelumnya nih kita lihat dulu apa sih sebenarnya fondasi itu. Nah, fondasi itu sendiri adalah salah satu elemen struktur bawah bangunan yang langsung berhubungan dengan tanah yang berfungsi menyalurkan beban dari struktur di atasnya ke lapisan tanah pendukung atau bebatuan yang ada di bawahnya. Jadi simpelnya itu fondasi kayak menopang beban yang ada di atasnya. Jadi itu adalah salah satu struktur yang sangat penting. Nah, fondasi sendiri tuh ada dua, ada fondasi dangkal dan ada fondasi dalam. Fondasi dangkal tuh yang biasa kita pakai di rumah-rumah. Nah, itu biasanya adalah fondasi menerus, ada fondasi ceker ayam mungkin. Nah, seperti itu. Nah, fondasi dalam itu juga ada dua. Nah, fondasi dalam itu ada fondasi bore pile dan fondasi tiang panjang. Nah, di sini kita akan berfokus lebih ke fondasi tiang panjangnya yang menggunakan HSPD. Nah, kenapa sih saya mau ngebahas tentang pemancangan tiang menggunakan alat HSPD ini? Yaitu karena alat ini minim akan getaran karena menggunakan hydraulik, nggak menggunakan hammer seperti biasanya. Yang mungkin kebanyakan juga ada yang menggunakan bore pile gitu. Nah, kenapa juga nggak pakai bore? Kenapa nggak saya bahas bore pile? Kenapa kata yang panjang fokusnya ke HSPD ini? Karena
dengan metode seperti ini itu minim akan pengotoran lahan, jadi nggak kotor gitu ketika pengerjaan pemancangan tiangnya. Nah, lebih gitu sih, karena kenapa ya? Karena di kawasan yang padat penduduk kayak gini kan akan sangat mengganggu kalau misalkan kita memancang menggunakan hammer atau apa. Jadi kayak kalau hidrolik kan lebih tenang gitu. Makanya itu alasan saya mengambil topik pembahasan ini. Nih kalau misalkan yang belum tahu alat HSPD itu kayak gimana, ini gambar. Ini gambar alat HSPD yang bakal kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, alat HSPD itu banyak ternyata jenisnya. Yang umum tuh mungkin ada 5. Itu yang HSPD 120, ada HSPD 150, HSPD 240, HSPD 320, dan HSPD 420. Nah, angka-angka ini tuh apa sih? Nah, angka-angka ini tuh tekanan maksimum yang dapat dipakai di alat HSPD ini. Nah, dalam tipe-tipe itu sendiri ada jenis-jenisnya lagi nih, kayak tiang-tiangnya yang digunakan tuh dimensinya berapa sih. Nah, untuk tiang pancang sendiri itu ada 2 jenis. Ada tiang pancang yang berbentuk silinder atau lingkaran, dan ada tiang pancang yang berbentuk persegi. Nah, seperti ini. Oke, untuk ukuran yang dipakai di alat-alat yang tadi saya sebutin, itu untuk yang tipe 120 dan 150 itu ukuran untuk yang perseginya itu sama, mulai dari 20 x 20 cm sampai dengan 35 x 35 cm. Nah, kalau untuk yang lingkarannya itu yang 120 tuh dari 30 sampai dengan 35 cm. Tapi untuk yang 150 itu dari 30 sampai dengan 40 cm. Nah, untuk yang tipe 240 itu sendiri, tipe perseginya mulai dari yang 20 x 20 cm sampai dengan 45 x 45 cm. Nah, untuk yang pilenya, yang lingkarannya itu ukurannya diameternya 30 sampai 50 cm. Nah, untuk yang 320 itu ukuran yang bentuk perseginya dari 20 x 20 cm sampai dengan 50 x 50 cm. Nah, untuk yang lingkarannya dari 30 sampai dengan 50 cm. Nah, yang untuk yang paling besarnya nih, yang HSPD 420 itu bisa menampung ukuran yang perseginya dari 20 x 20 cm sampai dengan 55 x 55 cm. Nah, untuk yang lingkarannya dari 30 bisa sampai dengan 60 cm. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dari pembahasan apa sih yang bakal saya bahas nanti di video-video selanjutnya. Dan mungkin di video-video berikutnya saya akan membahas tentang hal ini karena berkaitan dengan tugas saya sebagai mahasiswa yang harus saya laksanakan, dan berkaitan dengan kerja praktik inilah yang akan saya bahas tadi, yang pemancangan tiang menggunakan alat HSPD. Jadi ditunggu aja video-video selanjutnya. Jangan lupa ditonton, di subscribe, dan di komen, dan mungkin bisa di share ke teman-temannya. Semoga berguna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.